Poin nomor 6. Gaung kegeraman suara neraka. Neraka akan mengeluarkan suara. Dan kita tahu teman-teman, kalau di sebuah tempat penyiksaan, penjara misalnya, nggak terdengar orang yang menjerit, orang yang teriak, maka mungkin dari luar orang masih bisa tertipu. Tapi neraka jahanam dari kejauhan sudah terdengar, dan Allah menggambarkan dengan suara kegeraman seperti orang yang sedang marah. Di antara gambaran kedahsyatan dan kengerian pemandangan neraka jahanam adalah gaungan dan erangan neraka. Diceritakan dalam firman Allah SWT surah Furqan, surah nomor 25 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, para penghuninya, sementara mereka belum masuk, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyala apinya. Di dalam surah Al-Mulk juga, surah nomor 67 ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahikan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah belah lantaran marah. Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, neraka jahanam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata, ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus diri mereka sendiri. Jadi para malaikat pun pada saat mendengar gemuruh neraka, mereka pun ketakutan sambil meletakkan lutut mereka ke tanah, dan mereka mengatakan, ya Allah, izinkan biar manusia mengurus diri mereka sendiri. Mereka tidak mau ikut campur, tapi karena tugas mereka jalankan itu. Poin nomor 7 teman-teman, pemandangan lain di jahanam. Al-Quran menggambarkan tentang neraka jahanam yang wajar untuk ditakuti oleh setiap orang beriman. Dan takut pada neraka jahanam berarti takut kepada Allah, karena yang menyuruh takut kepada neraka dan siksanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di jahanam disiapkan oleh Allah sebuah gunung api yang bernama Su'uda, yang Allah memerintahkan orang kafir. Secara khusus ayat ini turun kepada ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ayahnya namanya Al-Walid ibn Mughirah, meninggal dalam keadaan kafir. Dia rupanya sampai kepadanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdialog dengan Nabi SAW, Nabi berikan argumentasi yang jelas. Setelah dia dengar, dia merasa ini adalah kebenaran. Dia kembali kepada kaumnya sambil dia mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku belum pernah bertemu dengan seseorang seperti Muhammad, dan belum pernah aku dengar sesuatu yang paling hebat dan bagus seperti yang disampaikan Muhammad. Lalu apa saranmu? Dia bilang, saranku yang pertama, kita jadi pengikutnya, karena ini kebenaran. Apa yang dia sampaikan luar biasa. Kata kaumnya, mungkin itu syair. Kata dia, bukan, saya tahu semua penyair. Ini bukan syair, ini bahasa Arab tapi bukan syair. Baik, mungkin dia sihir, dia penyihir, dia sudah menyihir kamu. Dia bilang, saya sudah kenal semua penyihir, dengan cara-caranya, jimat-jimatnya, mantra-mantranya, saya tahu semuanya. Tidak ada satupun dalam ciri Muhammad, sama sekali nggak ada. Mungkin penyamun, pendusta, tidak pernah dusta. Muhammad terkenal orang yang jujur. Kata kaumnya, kau buat kami bingung hai Walid. Dia mengatakan, apa saranmu? Kata kaumnya, saranku kita beriman padanya, itu yang paling bagus, jadi pengikutnya, udah pasti. Kata mereka, enggak, kami nggak mau. Ada pilihan lain enggak? Kata dia, pilihan lain, kalau kalian tidak mau, biarkan dia berdakwah, biarkan dia sampaikan itu kebenaran. Kalaupun dia jadi menang, maka nama kita harum, dia bawa nama Quraisy. Kata kaumnya, enggak, kami enggak mau biarkan itu. Lalu kemudian dia pun, Al-Walid ini terhimpit dengan kaumnya. Dia antara menerima kebenaran dari Nabi SAW atau dia mengikuti kaumnya. Maka tiba-tiba Allah menggambarkan dalam Al-Quran, dia mulai berfikir, menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, baiklah, kalau kalian tidak mau, yang paling dekat kalian katakan dia penyihir. Lalu kemudian dia tinggalkan kebenaran, kemudian dia pun akhirnya mengikuti kaumnya sambil menyebarkan kedustaan, mengatakan memang Muhammad penyihir. Ini diceritakan dalam banyak riwayat yang sahih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayat dalam surah Muddathir, surah nomor 74 ayat 11 sampai ayat 30. Ini saya bacakan terjemahannya saja langsung ya. Karena saksi bahasan kita di ayat 17-nya. Sa'urhikuhu sa'uda. Aku pasti akan berikan dia, membebani dia mendaki ya sa'uda. Makna terjemahnya bisa memayahkan atau
bukitnya nanti akan dirincikan oleh para ulama tentang masalah Bukit Sa'udah ini. Ayatnya adalah kata Allah, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Maksudnya Al-Walid ibn Mughirah. Allah SWT sudah ciptakan dia, dan dia waktu itu menganggap dia yang lebih hebat dari Nabi SAW. Dia lebih penyair, dia lebih kaya, lebih banyak keturunannya. Kenapa bukan dia mendapatkan wahyu? Dan juga sebagaimana cerita saya jelaskan. Maka Allah mengatakan, biarkan aku bertindak secara langsung terhadap orang yang aku telah ciptakan sendiri. Dan aku jadikan baginya harta yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan kulapangkan baginya rezeki yang selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkan, sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan mendaki pendakian yang memayahkan atau Bukit Sa'udah. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, setelah itu dia bermuka masam dan merengut, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri dan berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang dahulu, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Maka kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Tahukah kamu apa neraka sakar itu? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Sakar akan membakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Menurut riwayat Imam Ahmad, setiap kali dia meletakkan tangannya nanti Al-Walid ibn Mughirah ini di atas gunung tersebut di neraka, maka tangannya langsung meleleh. Dan ketika diangkat akan kembali seperti semula. Dia akan menghabiskan waktu selama 70 tahun untuk mendakinya dan menurungi juga 70 tahun. Di Jahannam juga ada sebuah lembah bernama Al-Ghayya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Al-Ghayya adalah lembah di dasar neraka Jahannam yang dialiri oleh nanah yang bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah penuh dengan darah dan nanah dari luka-luka mereka. Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya ini yang dimaksud. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan solat. Kalau ada orang yang tidak mau solat, maka secara otomatis keturunannya juga tidak mau solat. Kata Allah, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak aku akan atau mereka akan menemui ghayya. Bisa terjemah terlihat kesesatan, atau bisa lembah yang Allah khususkan penyiksaan di neraka Jahannam. Juga ada lembah namanya Al-A'tham atau Atham ya. Dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Furqan surah nomor 25 ayat 68, Athama yang berisi ular dan kalajengking yang banyak dan azab dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat kesyirikan, berzina dan membunuh jiwa tanpa hak. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yalqa athama. Athama ini yang disebutkan para ulama nama lembah penyiksaan di api neraka penuh dengan kalajengking dan ular. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan athama. Bisa bermakna terlihat dosa atau lembah atham di neraka. Yang keempat ada lembah juga namanya Baubiqa, berisi nanah di dalam neraka Jahannam. Allah menyiapkan kepada para penyembah berhala. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum fad'uuhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqa. Maubiqa jadi saksi bahasan. Dan ingatlah akan hari kiamat nanti. Allah akan berfirman, panggillah oleh kalian sekutu-sekutuku yang kalian katakan itu. Mereka lalu memanggil, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan mereka tempat kebinasaan Maubiqa. Juga ada sebuah tempat bernama Al-Falaq. Ibnu Rajab mengatakan jika pintunya dibuka, maka seluruh penghuni neraka akan menjerit karena tidak mampu menahan panasnya. Juga ada sebuah penjara tempat penyiksaan namanya Bulas. Dikatakan dalam riwayat Hasan, riwayat Imam Ahmad, di mana orang-orang yang menyombongkan diri akan digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia.
Kalau orang sombong, maka Allah akan kecilkan badannya seperti semut tapi berbadan manusia. Lalu digiring ke penjara ini. Mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka. Juga ada belenggu-belenggu disiapkan di dalam neraka jahanam. Dan ada 3 jenis belenggu yang disiapkan neraka jahanam untuk mengikat ahli neraka. Jadi bukan begitu saja dilempar dalam api, tapi mereka dirantai, diikat. Dan belenggu maknanya melilit di bagian leher, di 2 telapak tangan dan kaki, sehingga orang itu tidak bisa lepas. Yang pertama ada namanya aglal. Allah sebutkan, dan aglal adalah belenggu dari besi membara yang dipasang di leher penduduk neraka. Allah ceritakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'u al'adzab wa ja'alna al-aglala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami supaya kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Nanti orang-orang miskin dan orang kaya, yang orang-orang miskin mengikuti orang kaya sehingga mereka kufur, mereka akan menuntut pada hari kiamat, mengatakan kalian dulu yang sesatkan kami. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tak kala mereka melihat azab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu al-aglal, belenggu dari besi yang membara dengan api dipasang di leher mereka. Ada yang kedua belenggu namanya al-asfad, yaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuat seseorang tidak berdaya. Ya, jadi ada tali kalau dililitkan di badan, biasanya kalau kuat sekali membuat tubuh kita melemah. Maka ini dari api. Allah menceritakan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Ini namanya al-asfad. Dan kamu atau kalian akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan asfad atau tali-tali api yang menyala. Juga ada as-salasil, yaitu rantai besi yang panas, yang berkobar api, panjangnya 70 hasta. Allah berfirman di dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhuhu fagullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dhira'an fasluku. Peganglah dia, belenggu tangannya ke lehernya. Ini Allah berfirman kepada para malaikat, kepada untuk penghuni neraka. Pegang dia erat-erat, lalu belenggu tangannya ke lehernya, ikat semuanya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi kalau digambarkan kata para ulama, leher dibelenggu, kedua telapak tangan ditarik ke leher, juga dibelenggu di leher, diikat bersama-sama. Kaki dua-duanya dibelenggu. Ya, kalau belenggu biasanya lebih tebal besinya sehingga membuat tidak bisa bergerak. Tidak cukup di situ. Lalu seluruh tubuhnya diikat lagi dengan tali-tali api, tambah lagi dililit dengan rantai yang 70 hasta. Tinggi manusia pada hari kiamat 60 hasta. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi seperti Nabi Adam AS. Karena ahli neraka juga akan dibangunkan, bangkitkan seperti poster Adam AS, 60 siku. Tapi nanti mereka pada saat masuk neraka lebih besar lagi tubuhnya. Maka akan dirantai, kalau tinggi mereka 60 hasta, rantainya 70 hasta. Kata ulama, diputar rantai tersebut dari awal kepalanya, dililitkan terus saja, tidak ada jeda sedikit pun dari antara rantai itu, ya, dibiarkan 5 hasta di atas kepala dan 5 hasta di bawah kaki, sehingga seluruh tubuhnya terlilit dengan rantai. Selain lehernya dan tangannya terbelenggu, dililit juga dengan tali-tali api, juga diikat dengan rantai ini, sehingga tidak ada celah tubuhnya yang bisa terlihat. Dan dengan cara seperti ini dia akan hangus terbakar dengan rantai-rantai itu, ditambah lagi dengan panasnya api neraka yang meniup.